Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afra Anissa, Dwi Nurhaliza, Hidayat Ardiansyah, dan saya sendiri, Indri Syafitri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang differential scanning calorimetry atau DSC dan bom kalorimeter. Baik, mari kita simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bom kalorimeter. Jadi, kalorimeter bom adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna suatu senyawa, bahan makanan, dan bahan bakar. Prinsip kerja dari kalorimeter bom ini yaitu bekerja pada sistem terisolasi, di mana tidak ada perpindahan baik energi maupun massa. Reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter bom akan menghasilkan kalor dan akan diserap oleh air, dan bom pada suhu yang sama yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan suhu air yang terbaca oleh termometer. Karena tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap oleh air dan bom. Nah, gambar di samping adalah bagian-bagian dari kalorimeter bom. Yang pertama ada termometer, yaitu berfungsi untuk mengukur suhu pada saat awal dan pada saat setelah terjadi pemboman pada kalorimeter bom. Selanjutnya ada pengadu. Pengadu ini berfungsi untuk mengadu air di sekitar bucket agar suhu air yang ada di dalam bucket merata, yang berguna untuk menyeragamkan suhu di sekeliling bom. Selanjutnya ada katup oksigen yang berfungsi sebagai tempat masuknya oksigen di dalam bom head yang digunakan untuk proses pembakaran. Selanjutnya ada cawan atau sampel cup yang berfungsi untuk meletakkan sampel yang akan dibakar di dalam bom head. Ada juga bom head yang berfungsi sebagai tempat pembakaran. Selanjutnya ada katup listrik atau kawat penyala yang berfungsi sebagai tempat masuknya aliran listrik dalam bom head. Dan juga ada bucket yang berfungsi sebagai tempat meletakkan bom head, dan di dalam bucket juga diisi air yang berfungsi sebagai pendingin ketika terjadi pembakaran. Setelah itu juga ada jaket yang berfungsi sebagai tempat masuknya aliran air dari water cooler sirkulator. Cara kerja kalorimeter bom. Nah, pertama-tama yaitu sejumlah zat yang akan diuji pada kumparan besi yang diketahui beratnya ditempatkan dalam cawan platina ya. Nah, selanjutnya itu kalorimeter bom kemudian ditutup dan tutupnya lalu dikencangkan. Setelah itu bom diisi dengan oksigen hingga tekanan mencapai 25 atm. Kemudian bom dimasukkan ke dalam kalorimeter yang diisi air. Nah, langkah ketiga, setelah semuanya tersusun, sejumlah aliran listrik dialirkan ke kawat besi dan setelah itu terjadi pembakaran. Kenaikan suhu diukur sebagai fungsi waktu setelah penyalaan. Pada saat pembakaran suhu bom tinggi, oleh karena itu keseragaman suhu air di sekeliling bom harus dijaga dengan suatu pengadu. Dan yaitu kapasitas panas bom, kalorimeter, pengadu, dan termometer ditentukan dengan percobaan terpisah dengan menggunakan zat yang diketahui panas pembakarannya dengan tepat, yang biasanya digunakan yaitu asam benzoat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen DSC atau Differential Scanning Calorimetry. DSC merupakan suatu teknik analisa yang digunakan untuk mengukur energi yang diperlukan untuk membuat perbedaan temperatur antara sampel dan pembanding mendekati nol, yang dianalisa pada daerah suhu yang sama dalam lingkungan panas atau dingin dengan kecepatan yang teratur. Prinsip kerja instrumen DSC sendiri sangat sederhana, di mana satu pen diisi dengan sampel uji, sedangkan pen yang lain diisi dengan material referensi. Kedua pen berada di atas heater. Kemudian dengan memberikan perintah melalui komputer, heater akan dinyalakan dan sekaligus menentukan spesifik heat atau panas yang diinginkan. Melalui pemrograman komputer, kecepatan panas akan dikendalikan, yang tentu saja panas yang ada dideteksi dengan sensor temperatur yang kemudian sinyalnya diterima oleh komputer. Dan komputer akan memberi perintah pada heater untuk mempertahankan spesifik heatnya. Polimer DSC digunakan secara luas untuk menguji polimer guna memeriksa komposisinya. Persentase kristalinitas dari polimer dapat ditemukan dari puncak kristalisasi pada grafik DSC, di mana fusi panas dapat dihitung dari daerah di bawah puncak
penyerapan. DSC juga dapat digunakan untuk mempelajari degradasi termal polimer. Nah, kristal cair DSC digunakan dalam penelitian kristal cair ketika beberapa bentuk materi berubah dari padat ke cair di mana melalui kondisi ketiga yang menampilkan sifat-sifat dari kedua fase. Nah, stabilitas oksidasi menggunakan DSC untuk mempelajari stabilitas oksidasi sampel umumnya membutuhkan ruang sampel kedap udara. Nah, ilmu pangan dalam penelitian ilmu pangan, DSC digunakan dalam hubungannya dengan teknik analisis termal untuk menentukan dinamika air. Sekian penjelasan dari kami tentang materi ini. Semoga bermanfaat.